Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Martalivia dengan NIM 2206010084, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen, kelas 3A Manajemen, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, dengan dosen pembimbing Bu Ima Sukaisi SEMM. Di sini saya ingin memaparkan 8 pembahasan materi. Berikut adalah judul-judul besar. Dan yang pertama ada ruang lingkup lembaga keuangan, dan yang kedua ada perkembangan dan jenis bank, dan yang ketiga ada kesehatan dan rahasia bank, dan yang keempat ada kredit mengalokasi dana, dan yang kelima ada bank umum berdasarkan prinsip syariah, dan yang keenam adalah perusahaan asuransi, dan yang ketujuh ada perusahaan dana pensiun, dan yang 8 ada kartu kredit. Materi pertama ada pengertian ruang lingkup lembaga keuangan. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan-kegiatan bank umum ada kegiatan menghimpun dana seperti simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito. Dan yang kedua ada kegiatan menyalurkan dana seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit lainnya. Dan yang ketiga ada kegiatan jasa-jasa lainnya seperti transfer, inkaso, clearing, SDB, bank card, dan lain-lainnya. BPR, Bank Pengkreditan Rakyat, kegiatan menghimpun dana seperti simpanan tabungan, seperti simpanan deposito. Kegiatan menyalurkan dana ada kredit investasi, ada kredit modal kerja, dan lain-lainnya. Dan ada juga larangan-larangannya seperti menerima simpanan giro, mengikuti clearing, melakukan kegiatan falas, melakukan kegiatan perasuransian. Dan di sini juga ada kegiatan-kegiatan bank asing. Dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan. Kredit diberikan untuk bidang tertentu, perdagangan internasional, bidang industri dan produksi pertanaman, modal asing atau campuran kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta. Dan yang terakhir, jasa-jasa bank lainnya seperti apa? Misalnya transfer, clearing, inkaso, jual beli, falas, dan lain-lainnya. Fungsi bank adalah secara umum menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai finansial intermediary. Secara lebih spesifik, bank dapat berfungsi sebagai agen of trust, agen of development, dan agen of service. Agen of trust, dasar-dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, trust, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Agen of development, kegiatan bank berupa menghimpun dana dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor ini. Agen of service, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Dan di sini juga ada kesimpulannya. Kesimpulannya seperti apa? Lembaga keuangan adalah entitas dan pasar modal untuk mengelola dalam aktivitas keuangan seperti bank, asuransi, dan bank pasar modal untuk mengelola dana, memberikan layanan keuangan, serta memfasilitasi interaksi dan investasi. Materi kedua ada pengertian perkembangan dan jenis bank.
Perkembangan perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh perkembangan internal dan eksternal dunia perbankan sehingga menyebabkan kondisi perbankan secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 metode. Masing-masing periode mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamakan dengan periode lainnya. Pengertian bank dan jenis-jenis bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Di sini ada jenis bank menurut kegiatan usaha. Menurut diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank dapat digolongkan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, seperti bank tabungan, bank pembangunan, dan bank ekspor-impor setelah undang-undang tersebut berlaku, dan jenis yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Seperti bank umum, bank umum didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas. Pembayaran kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum secara lengkap adalah: yang pertama, ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dapat dinamakan dengan itu. Dan yang kedua, ada memberikan kredit. Dan yang ketiga, ada menerbitkan surat pengakuan utang. Bank Pengkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam keinginannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh pengkreditan rakyat secara lengkap adalah: yang pertama, ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dan yang kedua, ada memberikan kredit. Dan yang ketiga, ada menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan ada lagi jenis bank menurut pendirian dan kepemilikan, seperti bank umum. Bank umum itu terdiri ada 3, yaitu pendirian bank umum hanya dapat diberikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin direksi Bank Indonesia. Dan yang kedua, ada persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh seseorang calon pemilik kepada direksi Bank Indonesia. Dan yang ketiga, ada izin usaha diajukan oleh direksi bank kepada direksi Bank Indonesia. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) hanya didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruhnya memiliki warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Dan ada juga jenis bank menurut target pasar, yaitu retail bank. Bank sejenis ini memfokuskan pelayaran dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Pengertian retail di sini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil. Cooperative bank. Bank jenis memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Retail cooperative bank. Bank sejenis ini memberikan pelayanannya tidak hanya kepada nasabah retail, tetapi juga kepada nasabah koperasi. Jenis-jenis bank menurut fungsi. Ada bank sentral. Bank sentral itu yaitu bank yang merupakan bank hukum milik negara yang tugasnya pokoknya membantu pemerintah. Ada juga bank umum. Bank umum itu bank yang sumber utama dananya berasal dari simpanan pihak
Ketiga, serta pemberian kredit jangka panjang dalam penyaluran dana. Dan ada juga bank pembangunan, yaitu bank yang dalam perkumpulannya dananya berasal dari penerimaan simpanan deposito serta commercial paper. Bank desa, yaitu kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya adalah melaksanakan fungsi pengkreditan dan menghimpun dana dalam rangka program pemerintah memajukan pembangunan desa. BPR, yaitu kantor di kota kecamatan yang merupakan unsur penghimpunan dana masyarakat ataupun menyalurkan dananya di sektor pertanian dan perdesaan. Dan juga ada nih jenis-jenis menurut status kepemilikan. Ada apa aja? Bank milik negara, bank milik swasta nasional, bank swasta asing, bank pembangunan daerah, bank campuran. Dan juga ada jenis bank menurut pencipta uang giral. Seperti apa? Ada bank primer, yaitu bank yang dalam kegiatannya operasional tidak sekedar menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga melaksanakan semua transaksi yang berhubungan langsung dengan kas. Dan ada juga bank sekunder. Bank sekunder itu bank yang dalam kegiatan operasional hanya sekedar melaksanakan transaksi kas secara langsung. Kesimpulannya itu seperti bank merupakan lembaga keuangan yang berkembang dengan beragam jenis, termasuk bank konvensional, bank investasi, dan bank sentral. Perkembangan bank telah meliputi evaluasi layanan dari penyimpanan dana hingga penyediaan berbagai produk keuangan seperti pinjaman investasi. Dan materi ketiga, ada pengertian kesehatan dan rahasia bank. Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penelitian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor bermodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terdapat risiko pasar. Dalam Undang-Undang Perbankan 7 atau 1992, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut keaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Tujuan rahasia bank itu ada dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dari juga sebaliknya, maka kegiatan perbankan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Kesimpulannya itu ada kekayaan yang paling berharga dalam hidup, sedangkan rahasia bank mengacu pada informasi keuangan yang harus dijaga, privasinya untuk keamanan dan kepercayaan finansial yang terjaga. Dan ada juga materi keempat. Materi keempat itu tentang kredit kegiatan mengalokasi dana. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan kegiatan mengalokasi dana adalah kegiatan penyaluran kembali dana yang dihimpun oleh masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengalokasian dana diwujudkan dalam bentuk pinjaman kredit. Dan juga ada nih unsur-unsur kredit. Ada apa aja? Yang pertama ada kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, balas jasa. Dan juga ada nih tujuan kreditnya, seperti mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, membantu pemerintah. Yaitu ada fungsi-fungsi kredit untuk meningkatkan daya guna uang, untuk meningkatkan peredaran atau lalu lintas uang, untuk meningkatkan daya guna barang. Prinsip-prinsip pemberian kredit ada karakter, latar belakang nasabah seperti cara hidup, keadaan, keluargaan,
hobi, dan lain-lain. Kaficiti, pendidikan nasabah dan ketentuan-ketentuan pemerintah. Kapital, laporan keuangan, neraca, laba rugi. Kolateral, jaminan fisik maupun non-fisik, kondisi ekonomi dan politik di masa datang. Dan ada juga kesimpulannya. Kesimpulannya itu seperti kredit kegiatan alokasi dana adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada individu atau perusahaan untuk tujuan tertentu seperti pengembangan bisnis, investasi, atau kegiatan lainnya yang memerlukan dana tambahan. Dan juga ada materi kelima, yaitu bank umum berdasarkan prinsip syariah. Pengertian perbankan syariah, perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang sejalan dengan pemikiran Islam mengenai aktivitas ekonomi. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah seperti apa? Bank syariah itu berinvestasi usaha yang halal atas dasar bagi hasil, margin keuntungan, dan fee. Besaran bagi hasil berubah-ubah bergantung kinerja usaha. Profit dan value oriented, pola hubungan kemitraan, ada dewan pengawas syariah. Bank konvensional itu ada bebas nilai, sistem bunga, besarnya tetap, profit oriented, hubungan debitur kreditur, tidak ada lembaga sejenis. Perbandingan sistem dan sistem bagi hasil. Sistem bunga itu ada penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank. Besarnya presentence berdasarkan pada jumlah uang modal yang dipinjamkan. Sistem bagi hasil ada penentuan besar resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Besarnya rasio nasabah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Prinsip kegiatan usaha bank yaitu ada hiwala, izaro istina, kafala, mudaroba, murobaha, musyaroka, qard, arkord, alhusan, alrahan, salam, short, ujhar, alwadiah, wadiayad amanah, wadiayad damanah. Dan yang terakhir ada wakalah. Produk bank syariah, giro syariah dengan dua bentuk akad yaitu wadiah dan mudarobah, tabungan syariah, deposito syariah. Kesimpulannya, ada bank umum berdasarkan prinsip syariah beroperasi tanpa bunga dan praktik riba serta memastikan transaksi berdasarkan prinsip keadilan, kebersamaan, dan resiko bersama antara bank dan nasabahnya. Dan ada juga materi keenam, perusahaan asuransi. Asuransi secara umum adalah istilah yang sering digunakan untuk semua tindakan cara dan ganti rugi finansial untuk penggantian kerugian yang diterima. Ada nih jenis-jenis asuransi. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa bertujuan untuk memberikan jaminan kepada seorang atau keluarga yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan, serta sakit. Dan yang kedua ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan bertujuan untuk membantu para orang tua yang mempersiapkan masa depan pendidikan anaknya kelak. Dan ada juga yang ketiga, asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan adalah bentuk perlindungan finansial yang dirancang untuk melindungi pemilik kendaraan dari kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi pada kendaraan mereka. Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah bentuk perlindungan finansial yang dirancang untuk membantu mengatasi biaya pengobatan dan perawatan kesehatan. Dan juga ada nih resikonya. Resikonya dapat digolongkan dalam beberapa golongan. Berdasarkan objeknya, resiko digolongkan dalam 3 golongan, yaitu resiko pribadi atau perorangan, resiko harta kekayaan, resiko tanggung jawab. Kesimpulannya itu ada untuk memberikan penggantian kepada tertunggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita bertanggungan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembiayaan yang didasarkan atas meninggalkan atau hidupnya seseorang yang bertanggungan.
Dan juga ada kekurangannya. Kekurangannya itu kayak seperti biaya premi. Biaya premi yang dibayarkan bisa menjadi beban finansial bagi beberapa yang individu atau perusahaan. Ketidakpastian klaim. Proses klaim yang memakan waktu atau klaim yang ditolak dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pemegang polis. Kelebihannya ada perlindungan finansial. Asuransi memberikan perlindungan finansial bagi pemegang polis dari risiko finansial yang tidak terduga. Ketentuan khusus, polis asuransi dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu atau perusahaan untuk memberikan perlindungan yang sesuai. Dan juga ada materi ketujuh, perusahaan dana pensiun. Perusahaan dana pensiun adalah lembaga keuangan non-bank yang penyelenggarakan program pensiun dan dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau orang sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang memasuk atau memenuhi janji manfaat pensiun. Jenis-jenis dana pensiun yaitu dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku sendiri untuk menyelenggarakan program pensiun, manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dan juga ada pensiun lembaga keuangan, dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dapat iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Dan di sini juga ada fungsi perusahaan dana pensiun bagi perusahaan, memberikan penghargaan kepada setiap karyawan karena telah memberikan pengabdian terhadap perusahaan. Bagi karyawan, hari tua yang umumnya sulit untuk melanjutkan kerja dan meraih pendapatan bisa tergantikan oleh dana hari tua yang sudah dikumpulkan sejak lama. Bagi penyelenggara program, penyelenggaraan program memiliki kesempatan untuk mengelola dana agar menghasilkan keuntungan sebab iuran dana hari tua dapat digolongkan ke dalam investasi. Dan juga ada resiko perusahaan dana pensiun. Resiko mencairkan dana pensiun terlalu dini, yaitu ada 3. Yang pertama, biaya hidup di masa tua bisa kurang tercukupi. Dan yang kedua, ada proses investasi bisa menjadi semakin berat. Dan yang ketiga, ada tabungan untuk keluarga jadi makin berkurang. Manfaat dana pensiun. Dana pensiun memberikan manfaat yang signifikan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa manfaat antara lain, yang pertama ada ketentuan lebih baik. Dana pensiun yang mencukupi kemungkinan seorang menjalani hidup yang layaknya dan nyaman tanpa harus bekerja keras di masa tua itu. Memenuhi impian. Dengan dana pensiun yang mencukupi, seseorang dapat mewujudkan impian atau keinginan yang tidak terpenuhi selama masa kerja. Kesimpulannya itu, ada perusahaan dana pensiun, ada entitas yang mengelola dana yang diselisihkan untuk membayar manfaat pensiun kepada karyawan di masa depan. Kekurangannya itu resiko keuangan, perubahan kondisi ekonomi atau rendahnya tingkat pertumbuhan investasi bisa mengancam keberlanjutan dana pensiun. Keterbatasan kontribusi, terkadang batasan pada kontribusi yang dapat oleh pekerja atau perusahaan ke dalam dana pensiun. Kelebihannya ada keamanan finansial masa depan, menyediakan jaminan finansial bagi pekerja setelah pensiun, membantu dalam menjaga kesejahteraan mereka setelah berhenti kerja. Manfaat pajak. Dana pensiun seringkali memberikan manfaat pajak baik kepada pekerja maupun perusahaan, membantu mengurangi beban pajak. Dan yang terakhir dan yang kedelapan ada kartu plastik. Yaitu kartu plastik adalah kartu yang terbuat dari polivinil klorida PFC dan kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga selain bank yang bermanfaat untuk mempermudah penarikan uang tunai, untuk pembayaran transaksi atas barang atau jasa, dan dapat juga menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan. Dan ada juga fungsi kartu plastik, itu ada 3. Yang pertama ada sumber kredit, kedua penarikan uang tunai, dan yang ketiga ada penjaminan cek.
Jenis-jenis kartu kredit yaitu kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu APMK yang digunakan untuk membayar kewajiban yang muncul dari transaksi ekonomi seperti pemberlanjaan dan penarikan tunai. Dalam penggunaannya, pihak pengelola yang telah terdahulu menanggung kewajiban pembayaran dan pemegang kartu wajib membayar sesuai dengan kesepakatan, baik melalui pelunasan sekaligus charge card atau dengan angsuran. Kartu prabayar. Kartu prabayar adalah kartu yang mirip kartu kredit atau debit, namun tidak dapat digunakan untuk penarikan uang tunai melalui mesin ATM. Kartu ini harus diisi top up terlebih dahulu sebelum digunakan dan pengisian dapat dilakukan di bank atau mesin ATM. Charge card. Charge card adalah kartu kredit tanpa batasan kredit. Charge card dapat digunakan sebagai alat transaksi jual beli atau jasa. Kesimpulannya itu, ada kartu plastik memiliki keuntungan kerugian dalam penggunaannya, maka dari itu para pemegang kartu harus selalu waspada terhadap berbagai penipuan, dan bagi bank penerbit kartu plastik harus memberikan pengamanan tambahan dan layanan customer secara 24 jam. Kekurangannya itu ada risiko utang. Penggunaan berlebihan bisa menimbulkan utang yang sulit dibayar. Bunga tinggi. Biaya bunga bisa tinggi jika saldo tidak lunas seperti setiap bulan. Kelebihannya ada kemudahan berinteraksi, kemungkinan pembayaran tanpa tunai di berbagai tempat. Pengelolaan keuangan memberikan histori transaksi yang berguna untuk mengelola keuangan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.